Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini, hari Minggu tanggal 15 Januari 2023. Tentunya Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar ataupun DXY seperti apa perkembangannya untuk minggu depan, yaitu di weekly analisa, dan khususnya di hari Senin seperti apa pergerakannya untuk indeks dolar saat ini. Langsung aja kita lihat di chart. Dan kalau kita perhatikan, indeks dolar saat ini sudah berada di area support ya, strong support, atau ya bisa juga area ini bisa dijadikan penolakan untuk indeks dolar itu sendiri. Ya, pertemuan antara wilayah support dan posisi support, dan masih bergerak di area ini. Tapi tentunya ada key support yang swing terakhir ya di sini, yaitu di 101.297 yang menjadikan target untuk minggu depan. Apakah mampu di breakout atau area itu akan menjadikan penolakan. Tentunya kalau kita perhatikan posisi terakhir ya untuk candle daripada indeks dolar itu sendiri membentuk impulsif bearish yang cukup besar. Tentunya kalau kita perhatikan area ini ya yang sempat disentuh yang menjadikan titik terendahnya atau low weekly 101.988, ini menjadikan titik terendah terakhir di minggu kemarin, dan tentunya tepat berada di area 50%, 101.994 ya, tipis sekali ya berada di area ini, menjadikan target weekly kita di minggu kemarin. Tentunya hal ini kalau kita perhatikan ya, ada titik high weekly juga yang terjadi di 103.935 yang menjadikan potensi breakout di bawah area low monthly sebelumnya 103.391. Dorongan seller sangat kuat setelah terjadinya penurunan di minggu sebelumnya ya. Ada dorongan ekor panjang atau wick masuk kepada area di bawah 50% dan membentuk bearish pin bar yang sangat kuat. Ini adalah informasi yang kuat bahwasanya di hari minggu kemarin ya, khususnya di minggu kemarin terjadi dorongan lanjutan impulsif bearish, dan ada candle hijau dimakan oleh candle warna merah. Sebelumnya menjadikan high weekly-nya adalah 105.631 yang memberikan dorongan kuat, dan saat ini jadi area resisten ya. Saya ganti. Dan posisinya untuk minggu depan menurut saya, karena ini saat ini berada di area order flow ya, Anda bisa lihat dan menguji kuat wilayah berikutnya. Area titik terendah terakhir di sini ada wilayah key support 101.297. Jika mana area ini terjadi breakout dan minggu depan hari Senin sampai dengan hari Jumat close di bawah area key support 101.297, maka saya pastikan untuk indeks dolar akan berlanjut turun. Hati-hati ya. Maka target saya yang pertama yang menjadikan pemantauan kita adalah minimal area key support ini ya, targetnya. Ini dulu yang perlu kita tandain ya, yaitu 101.297, karena area itu yang akan diuji khususnya di minggu depan selain daripada low weekly 101.988. Jika mana hal ini akan terjadi ya, tentunya teman-teman juga waspadai area ini. Ya, saya menemukan di sini juga ada area order block time frame weekly ya. Ini juga nanti akan saya bahas ya, khususnya nanti di hari Senin sampai dengan hari Jumat, jika mana area key support ini terbreakout atau close di bawah 101.297 dari pergerakan indeks dolar itu sendiri. Tapi tentunya saya pasti akan ukur dulu, minimal akan ada terjadi koreksi dulu lah ya, minimal 50% atau area 38,2% dari posisi kenaikan nantinya. Oke. Sekarang kita turunkan dulu di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame daily. Kita lihat posisinya oke ya. Anda bisa lihat di sini ada drop, base, drop, dan terakhir di time frame daily hari Jumat kemarin ternyata pergerakannya lebih konsolidasi ya, tidak menjadikan potensi penurunan yang cukup signifikan atau naik yang cukup signifikan. Artinya di sini ada buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Kalau kita lihat range-nya ya, coba kita ukur dulu dari titik tertingginya di sini, yaitu di kisaran high-nya 102.654. Kita pasin dulu angkanya ya, 654. Ini menjadikan titik resisten di hari kemarin ya. Ini resistennya di hari Jumat khususnya. Oke. Jadi kalau kita ukur pun range-nya dari daily ya, di market indeks dolar ini sebesar, Anda bisa lihat ya, 664 ya poin.
posisinya ya tidak terlalu besar sebenarnya pergerakannya ya daripada hari sebelumnya, hari Kamis, tapi memberikan dampak yang cukup untuk kita identifikasi, yaitu membentuk long legs doji. Tentunya selalu saya katakan, jika mana ada long legs doji, ini memberikan informasi bahwasanya market itu kecenderungannya itu bingung, baik itu akan ada terjadi bullish atau ya kenaikan, atau akan terjadi penurunan berlanjut. Tentunya jawabannya nanti di hari Senin ya. Kalau hari Senin, oke, candlenya close di atas daripada posisi long legs doji ini atau membentuk impulsif bullish, maka saya pastikan akan terjadi koreksi berlanjut. Oke, bullish untuk koreksi ya. Tapi kalau pergerakan daripada indeks dolar ini terjadi penurunan, atau hari Senin candlenya adalah turun, candle impulsif bearish, close di bawah low weekly 101.988, maka saya pastikan pergerakan selanjutnya di hari-hari selanjutnya akan menguji kuat key support. Jadi yang perlu kita lihat nanti hari Senin. Oke ya, hari Senin apakah betul-betul ini akan menjadikan candle bullish atau candle bearish, catatannya di situ. Oke, sekarang kita berlanjut di time frame 4 jam untuk melihat secara detail daripada pergerakan indeks dolar. Oke, Anda bisa lihat range pergerakannya ya, selama untuk 1 minggu ke depan itu adalah area tertingginya resisten, yaitu di 105.631, yaitu menjadikan titik tertinggi ya swingnya di posisi itu. Kemudian kalau kita perhatikan terendahnya adalah di area low weekly tentunya di minggu kemarin, yaitu di 101.98. Jadi range-nya masih berkisaran ini selama, catatannya ya, selama pergerakan indeks dolar tidak breakout di bawah low weekly, catatannya di situ. Dan saya tarik Fibonacci retracement, saya menemukan posisi 50% sampai dengan 61,8% ya. Saya tarik dari titik A sampai dengan titik B. Ada area golden level bertepatan di area high weekly. Saya perlu tandain karena jika mana ada beberapa resisten yang di breakout, menurut saya akan mendekati area golden level yang menjadikan titik acuan kita melihat potensi indeks dolar next nantinya apakah akan terjadi penurunan berlanjut. Dan untuk hari Senin ya, dari pergerakan indeks dolar yang membentuk sebuah long legs doji di hari Jumat kemarin, dan yang perlu saya tandain di sini adalah area yang terdekat daripada harga running. Resisten yang di sini ya, acuannya khususnya yang perlu saya tandain dulu di sini menjadikan titik pemantauan kita untuk hari Senin besok. Kalau area ini terjadi breakout, maka saya pastikan pergerakan untuk indeks dolar itu akan terjadi penguatan. Tapi kalau dia breakout di bawah low weekly akan memperpanjang pergerakan indeks dolar, akan terjadi pelemahan. Dua informasi ini yang perlu teman-teman waspadai ya, area ini yang menjadikan titik pantau kita untuk minggu depan. Itu yang pertama, karena saya melihatnya setelah pasca terjadinya penurunan di hari Kamis ya, setelah rilis CPI itu menghasilkan 6,5%, ada pelemahan untuk inflasi sendiri, sudah ada penurunan. Respon daripada indeks dolar terjadi penurunan yang cukup signifikan, dan saat ini di hari Jumat ternyata membentuk pergerakan konsolidasi atau sideways. Hati-hati, ini momentum juga ya, akan terjadinya bullish bisa terjadi setelah breakout di atas resisten, atau dia akan break impulsif bearish kalau dia bergerak di bawah low weekly. Tentunya seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, kalau nanti bergerak di atas resisten, menurut saya akan bergerak melanjutkan pergerakannya ya, di mana ada area supply yang ada di sini dan akan menguji kuat wilayah golden level berikutnya. Tentunya sekarang coba kita turunkan dulu time frame 1 jam. Oke, skenarionya ya langsung aja saya informasikan buat teman-teman semua. Yang pertama, karena saya melihatnya di akhir sesi penutupan di hari Jumat kemarin ada long legs doji, besar kemungkinan ini akan bergerak konsolidasi ya, seperti ini ya. Tapi nanti kita lihat biasanya ada open gap down atau open gap up ya untuk market indeks dolar itu sendiri. Jika mana itu terjadi, yang pastinya akan menutupi gap dulu, baru dia akan menentukan arah. Catatannya di situ ya. Jika mana ada gap, baik gap up ataupun gap down ya, hati-hati, pastinya market biasanya akan mencari penutupan gapnya dulu. Setelah itu dia akan mencari titik lanjutan, baik dia akan naik ataupun dia akan turun. Tapi tentunya selama masih di range area
101.988 sampai dengan 102.654. Pergerakannya masih konsolidasi, masih sideways seperti itu. Tapi kalau posisinya nantinya breakout di atas daripada resisten di 102.654, close di atas ini impulsif bullish, artinya akan bergerak naik menguji resisten terdekatnya di wilayah ini, yaitu di 102.944. Bisa terjadi retest, kemudian menguji lagi low monthly sebelumnya, retest sampai dengan posisi area 50% atau golden level. Hati-hati di posisi tersebut. Oke, pantau area-area penting yang perlu kita waspadai. Itu yang pertama. Tapi jika mana nanti hari Senin terjadi breakout di bawah low weekly close di bawah ini, artinya akan mendekati posisi berikutnya, yaitu area key support yang menjadi titik uji 101.297. Oke, ini ya yang perlu saya sampaikan dari technical analysis di indeks dolar. Ya, jadi ini kondisinya, strateginya yang perlu Anda pantau untuk melihat di mana indeks dolar terjadi penguatan atau pelemahan di area-area yang sudah saya sampaikan. Oke. Dan sekarang saya akan memberikan informasi untuk news minggu depan yang tentunya seperti biasanya saya akan bahas dengan menggunakan website forexfactory.com untuk melihat data ekonomi yang akan rilis minggu depan. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat seperti apa data yang akan rilis minggu depan. Langsung aja kita lihat di websitenya forexfactory.com. Oke, check it out. Oke, untuk data ekonomi ya minggu depan yang perlu saya sampaikan di sini dari tanggal 16 Januari sampai dengan tanggal 20 Januari. Yang pertama untuk saya informasikan ya, khususnya di hari Senin, market akan tutup lebih awal ya, karena di Amerika ada hari libur ya, yaitu hari Martin Luther King Jr. Tentunya market akan tutup lebih awal ya, khususnya di market sesi Amerika. Dan kemudian di hari Senin sampai dengan hari Jumat itu ada WEF Annual Meeting ya, atau World Economic Forum yang diadakan di Davos ya. Dan tentunya ini sangat mempengaruhi daripada pergerakan market, karena ini adalah pertemuan tahunan WEF diadakan di Davos ini dan dihadiri oleh para gubernur bank sentral, Perdana Menteri, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan dipimpin bisnis dari lebih dari 90 negara ya. Sebagian besar pertemuan ini terbuka untuk pers dan pejabat. Biasanya memang yang dibicarakan itu mengenai kondisi ekonomi saat ini ya, yaitu salah satunya ya masalah geopolitik, kemudian inflation yang ada di beberapa negara yang kena dampaknya setelah terjadinya COVID-19 di tahun kemarin. Dan ini akan dibahas dan tentunya teman-teman wajib juga memperhatikan ya dari kondisi pertemuan World Economic Forum Annual Meeting di Davos ini yang diadakan di minggu depan ya, khususnya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Itu yang pertama yang perlu saya informasikan. Yang kedua, di tanggal 17 Januari itu ada Empire State ya Manufacturing Index, di mana datanya adalah minus 11,2%. Di sini diprediksikan naik ya menjadi minus 8,7%. Jadi ini rilis pukul 20.30 ya. Ini juga high impact jika mana data actualnya di atas daripada forecast ya, atau sesuai dengan forecast, maka indeks dolar akan diperkirakan akan terjadi penguatan. Tapi kalau datanya di bawah forecast ya, ini diprediksikan dolar akan melemah. Nah, ini kondisi akan rilis tanggal 17 Januari di 2023. Dan kemudian berlanjut di tanggal 18 Januari, ini juga sangat penting ya. Tentunya ada Bank of Japan ya, Outlook Report ya, Monetary Policy Statement, kemudian BOJ Press Conference. Ini tentatif untuk waktunya, tapi insya Allah sih kemungkinan besar akan berada di sesi Asia ataupun sesi Eropa ya. Untuk di negara Jepang sendiri, BOJ di sini pasti akan menyampaikan beberapa kondisi perencanaannya ya untuk kedepannya, dan tentunya ini akan memperkuat indeks dolar. Biasanya akan sangat berdampak pada indeks dolar dan tentunya ini akan mempengaruhi di market-market yang lain. Oke, itu yang pertama. Kemudian di tanggal 18 Januari juga pukul 20.30 di sini ada core PPI, di mana datanya akan rilis pukul 20.30. Ini juga high impact ya, yaitu data sebelumnya adalah 0,4%.
forecastnya adalah 0,1%. Ada penurunan ya data daripada core PPI itu sendiri. Jika mana actualnya sesuai dengan forecast, maka diprediksi indeks dolar akan terjadi pelemahan. Kedua ada core retail sales, di sini juga hal yang sama. Data sebelumnya adalah minus 0,2% turun menjadi minus 0,5%. Jika mana data core retail sales ini actualnya ya sesuai dengan forecast atau di bawah forecast, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan. Dari dua informasi ini, baik core PPI dan core retail sales diprediksi ya dari data yang ada, Anda bisa lihat di tabel, memprediksikan indeks dolar akan terjadi pelemahan. Dampaknya seperti itu. Kemudian pukul yang sama ada PPI di mana ada 0,3%. Nah, di sini juga ada penurunan minus 0,1%. Artinya data dari PPI ini ya, core PPI, core retail sales ataupun PPI itu sendiri terjadi penurunan. Kalau saya lihat dari kondisi kemarin ya, dari CPI itu turun 6,5%, artinya juga akan berdampak dari retail sales sendiri, pasti akan terjadi penurunan. Besar kemungkinan menurut saya sesuai dengan data yang ada saat ini, dari tim survei masuk ya forecastnya memprediksikan bahwasanya akan terjadi penurunan. Ini kemungkinan besar indeks dolar akan terjadi penurunan juga gitu. Karena retail sales juga sama ya, dari minus 0,6%, di sini turun menjadi minus 0,8%. Hati-hati untuk hari Rabu, untuk sesi Amerika dari 4 data high impact ini menunjukkan indeks dolar bisa terjadi penurunan. Oke, jadi memberikan konfirmasi ya, tapi kita tetap lihat nanti aktualnya ya. Tapi kalau dari 4-4-nya ini ternyata menunjukkan positif ya, aktualnya lebih bagus, lebih besar daripada forecast ya, indeks dolar akan terjadi kenaikan. Cuman untuk sementara ini gambaran daripada tanggal 18 Januari hari Rabu di sesi Amerika menunjukkan dari 4 data yang rilis menunjukkan potensi pelemahan pada indeks dolar itu sendiri. Oke, tapi ya ada harapan juga kok di sesi Asia kemungkinan besar BOJ ya ini akan mengangkat daripada indeks dolar itu sendiri karena hubungannya sangat kuat ya, indeks dolar dan USD Jepang Yen ini. Oke. Kemudian di tanggal 19 Januari hal yang sama tapi ini middle impact ya. Laporannya ada pilih Fed Manufacturing Index di mana hasil data sebelumnya previousnya itu minus 13,8%, diprediksikan naik minus 11,2%. Artinya jika mana data dari Fed Manufacturing Index hasilnya sesuai dengan forecast, maka indeks dolar akan terjadi penguatan. Tentunya ada rilis juga pukul 20.30 adalah unemployment claim yang selalu rilis setiap hari Kamis. Data sebelumnya 205.000, di sini terjadi kenaikan sebesar 212.000. Artinya jika mana ada kenaikan ini, menurut saya indeks dolar bisa terjadi penurunan ya, karena data unemployment claim sendiri naik sebesar 212.000 ya. Posisi tanggal 19 Januari sesi Amerika pukul 20.30 ada dua informasi, yang satu mendukung dari data Fed Manufacturing Index dolar menguat, tapi unemployment claim data pengangguran yang rilis ya di sini menunjukkan potensi penurunan. Jadi artinya ya kemungkinan besar hari Kamis ya Januari tanggal 19 ini sesi Amerika terjadi yang namanya pergerakan konsolidasi ya. Besar kemungkinan seperti itu kalau sesuai dengan forecastnya. Tapi kalau dua-duanya menunjukkan potensi penguatan, datanya bagus, positif untuk indeks dolar, ya tentunya indeks dolar akan terjadi kenaikan. Tapi sebaliknya kalau terjadi kondisi data di bawah daripada forecast yang menunjukkan pelemahan dari dua-duanya, ya otomatis indeks dolar akan terjadi pelemahan. Cuman untuk sementara saat ini dari dua informasi news, pilih Fed Manufacturing Index dan unemployment claim sendiri menunjukkan bahwasanya berlawanan, yang satu positif, yang satu negatif. Dan posisi ini jika mana terjadi ya tentunya untuk indeks dolar akan bergerak terbatas, tidak ada yang signifikan dari informasi yang saya sampaikan ini. Oke, kemudian di tanggal 20 Januari ya hari Jumat ini di akhir sesi perdagangan, di mana kalau kita lihat di sini juga ada exciting home sales pukul 10 malam ya. Selain ada FOMC member Brainerd Speak ini pukul 1:15 dini hari. Ya, di sini bagian parlemen daripada FOMC sendiri yaitu Brainerd Speak akan berbicara ya mengenai
kondisi progres untuk ya mengenai inflation rate tentunya, kemudian CPI kemarin dan rencana nanti di bulan Februari. Cuman ini beberapa parlemen daripada FOMC aja sendiri ya, anggota dari FOMC sendiri yaitu Brenner Speak akan berbicara. Tapi kadang juga mempengaruhi kok informasi yang dia sampaikan terhadap pasar. Tentunya saat ini kalau kita lihat dari hasil CPI kemarin terjadi penurunan 6,5%. Di sini menurut saya Jeremy Powell sudah berhasil ya menekan inflasi selama 1 tahun dari tahun 2022 ya, dari Januari sampai dengan Desember. Data kemarin rilis yaitu 6,5% ini adalah hasil inflation rate terendah ya selama 1 tahun di tahun 2022. Tentunya tertingginya kan puncaknya itu kalau nggak salah bulan Juni itu di 9,1%, dan di Januari itu masih berada di area 7% sekian. Tentunya yang terjadi penurunan terakhir yang paling rendah adalah di bulan Desember kemarin. Laporan dari bulan Desember ya yang rilis Januari kemarin yaitu dari data 7,1% menjadi 6,5%. Hal ini sangat positif ya menurut saya dari program Jeremy Powell sendiri, khususnya di khususnya di bulan Desember kemarin kan sempat menurunkan ya kondisi di mana lebih dovish, yaitu dari kenaikan suku bunga sebesar 75 basis poin ya, rilisnya adalah 50 basis poin, dan saat ini suku bunga di Amerika sebesar 4,5%. Tentunya dengan target dia selama tahun 2023 yaitu menaikkan sebesar 5% ya untuk suku bunga pertama nanti tahun 2023. Cuman pertanyaannya, apakah bulan Februari besok ya tanggal 1 rilis suku bunga apakah akan dinaikkan sebesar 50 basis poin atau 25 basis poin? Kalau dinaikkan sebesar 50 basis poin, maka suku bunga di Amerika sudah mencapai 5%. Artinya ya masih hawkish ya. Tapi kalau dari posisi dia menaikkannya hanya sebesar 25%, artinya suku bunga Amerika 4,75% dari kenaikan 25 basis poin. Dan di sini artinya ya si Jeremy Powell lebih hati-hati ya mengkondisikan kondisi ekonomi Amerika untuk ya diprediksikan kan akan terjadi resesi ya, dan di sini dia pasti akan melihat kondisi itu karena inflasinya sudah berhasil ditekan hingga 6,5%, dan tentunya kalau dinaikkan hanya 25 basis poin ini akan semakin melemahkan indeks dolar ya, menurut saya seperti itu ya, akan melemahkan indeks dolar. Tapi kalau dinaikkan sebesar 50 basis poin ya besar kemungkinan indeks dolar masih akan dalam posisi tekanan bullish ya, tentunya seperti itu. Oke, itu nanti ya di bulan Februari. Cuman ini pasti akan disampaikan oleh Brenner Speak tentunya ya, kisi-kisinya seperti apa untuk rencana di bulan Februari. Kemudian pukul 22.00 di sini Middle Impact ya, Existing Home Sales rilis, yaitu datanya 4,09, diprediksikan forecastnya adalah 3,95, artinya ada penurunan juga. Jadi di mana kalau actualnya sesuai dengan forecast, maka indeks dolar akan melemah, tapi di atas forecast indeks dolar akan menguat. Dan ini yang bisa saya sampaikan ya, news selama 1 minggu ke depan ya, nantinya yang perlu teman-teman ingat, perlu teman-teman perhatikan ya, kondisinya bisa nanti bisa dijadikan acuan tentunya untuk mengawali daripada trading plan kita sendiri. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk analisa indeks dolar ya. Thank you buat semuanya. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa selalu support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, atau Anda bisa memberikan Thanksgiving di setiap video yang sudah kita sampaikan. Thank you buat semuanya. Jangan lupa bagikan videonya ya, kemudian subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.